Kita pengennya jadi harus istiqomah. Istiqomah yo kepote yo misalnya terpaksanya yo wis lah ikut terlibat di dalam. Tapi yang paling kita inginkan adalah yang paling itu apa? Menjadi pemuda, menjadi amal. Dan di mana ada alumni maka di situ ada. Di mana ada alumni maka di situ dakwah menjadi amal, dakwah menjadi itu yang kita inginkan sekali. Maka sekarang terutama kan dari sampai alumni kan banyak yang sudah tahu yang sudah di rumah kan sudah 4 bulannya kan. Pokoknya 4 bulan ini kan luar biasa ya. Jangan anggap enteng diri kalian sendiri, selama itu 4 bulan. Bulan itu bukan kaleng-kaleng itu. Maka sekarang membuat juga kita tata lagi. Ya, kita lagi sediakan kita menjaga ya sedikit contoh lah. Aku juga mempraktekannya juga baru-baru belum ada. Alhamdulillah baru mulai lah. Kalau ini misal dalam misalnya di mana kita tentukan waktu. Dari situ terus misalnya ada undangan, ada apa ya kita sesuaikan dengan misal tadi. Saya misal minggu sekian, berarti kalau minggu sekian saya nggak bisa diganggu. Ada orang undang ya mohon maaf saya nggak bisa. Sekarang saya praktekkan kayak gitu. Yang saya bisa sekarang diantaranya itu. Jadi minggunya adalah minggu misal, maka berarti kalau ada orang undangan dari alumni kalau minggu itu ya saya mau kalahnya sambil ganti waktu atau enggak ya undang yang lain. Karena kalau juga kalau waktu saya untuk ini mungkin bisa mempraktekkan dari hal-hal kecil kayak gini nggak apa-apa. Tapi ini adalah dengan itu kita mulai lagi apa ya kan berjalan. Kalau kita kok bisa istiqomah kita bawa pondok kita dan semua hal kalau kita bawa dalam dakwah semua keluargamu aku bawa dalam dakwah, keluargamu akan keluarga kita, usahamu kamu bawa dalam dakwah, pondokmu kamu bawa dalam dakwah, maka akan menjadi pondok yang baik. Kamu akan bisa nanti akan bisa melihat dengan mata kepala kamu sendiri betapa banyaknya, betapa tercurah-curahnya Allah Ta'ala dalam kehidupan kalau ya. Kemudian ya apa namanya ya seperti menjaga hubungan antara sama alumni, hubungan ini juga penting. Jadi Aisyah itu kalian itu juga sebagai pembimbing bagi adik-adik kelasnya gitu. Yang mereka datang ya kan. Ya mungkin kalian sendiri merasakan kan ketika baru pulang itu kan bingung kan. Diarek mopo ya kan. Maka langkah baiknya ya walaupun mungkin tidak bisa langsung membantu ngasih apa-apa, tapi kan setidaknya ketika dalam dokumen itu terus ada yang nyambung ada yang ya kan bisa kontrol ada yang maka itu akan sangat membantu. Jadi jangan sampai nanti hilang ya kan, hilang nggak ketahuan ribuannya. Makanya mulai lahir dengan mati ini rakungan, mulai dari muncul sampai tenggelam lagi itu kan juga masalah ya, mungkin banyak di antara sampai anak ya, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak dengan betul dengan suasana Islami. Jadi maka membawa istri kita ke masjidillah itu juga penting. Mereka mau umahat atau bukan umahat siapapun mereka, maka kita mereka ke masjidillah. Maka karena ini kepentingannya dalam pendidikan
kita didik anak kita untuk berpakaian Islami, ya. Maka kita juga pakaian Islami. Ya. Misalnya, ketika kita keluar dari kamar mandi, ya sehat saja pakaian itu. Nah, misalnya keluar kamar mandi kok ini, kan buang botol. Nah, nanti kan anak kita kan melihat ini nasihatnya begini, kok pakainya begini, ya kan? Enggak. Atau contoh lain misalnya kadang-kadang kan sering juga ini terjadi loh, anak rewel kayak HP, benar kan gitu, anak rewel kayak HP itu. Nah ini kok nanti kalau dia sudah kecanduan nanti dapat kita mengobati. Dan perhatikan kadang-kadang gini, anak masih kecil, sudah sering kita kasih HP. Padahal mau orang baru besok. Saya umur 6, umur 7 ya, membuka HP udah pinter. Tapi untuk alibata ini juga belum bisa. Itu kira-kira nanti informasi yang baik atau yang buruk yang duluan masuk dia itu. Ya bukan berarti larang total ya, tapi yo saja. Gitu. Termasuk yang menurut saya menarik juga itu. Ada satu tradisi yang dulu sebetulnya sering jalan, tapi sekarang sudah ketinggalan. Apa? Dulu zaman kita kecil, antara maghrib sampai isya itu jam ngaji, ya enggak? Enggak boleh dulu, nonton TV enggak boleh, main-main enggak boleh ya. Pokoknya maghrib sampai isya itu hanya untuk ngaji, kan gitu kan? Nanti setelah isya baru kalau mau nonton, baru kalau mau, ya kan? Nah, langkah baiknya kalau sekarang kita hidupkan lagi suasana seperti ini. Ada jam khusus, di mana jam itu ya semuanya nggak ada yang buka HP kadang-kadang gitu. Yo anaknya yo bapak nih, anaknya bapak nih deres lah, nampak lah di jam itu bapaknya deres Quran kan, deres kita, nah ibunya juga, ya kan? Deres Quran, deres kita apa gitu, anaknya juga begitu. Atau misalnya anaknya sudah sore di BPA misalnya, sini wis nang BPA misalnya, ya toh. Ya untuk belajar, gitu loh. Komen hari jam itu jangan sampai menjadi jam lowong, menurut jadi jam lalai, maksud sia-sia, tapi ya ada manfaat, apa manfaat dunia atau manfaat, ya. Semuanya sudah dalam rumah, jangan di luar rumah, ya kan? Kalau dulu kan ketat masalah kayak gitu ya. Sekarang kan biasa aja loh. Ada kan, memang itu kan sabda Nabi kan, kalau anak-anak jangan dilepaskan ketika